kita tidak lahir kembali, itu kematian yang sesungguhnya. Bagaimana prosesnya? Oleh karenanya ketika tadi ditanya, yaitu prosesnya adalah berusaha menyadari setiap saat. Kelahiran kembali itu selalu muncul karena adanya keinginan, ingin selalu dekat dengan yang dicinta, ingin menjauhi yang dibenci. Semua ini karena tidak menyadari bahwa hidup itu tidak kekal. Pertanyaan yang berikutnya adalah apa meninggal yang sesungguhnya? Bukan hidup yang sejati. Karena meninggal dengan hidup itu tidak sama. Selama masih ada kehidupan, masih ada kematian. Maka konsepnya di dalam Dharma, meninggal yang sesungguhnya adalah ketika digabung dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu ketika seseorang mencapai kesucian. Ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya lenyap, maka dia meninggal yang sesungguhnya. Dikatakan di dalam Dhamma, dia tidak terlahir kembali. Jadi bukan kehidupan sejati. Kita bukan mencari hidup sejati, tetapi kita mencari tidak lahir kembali. Ini konsep yang berbeda, ya. Nah, jadi konsepnya itu adalah kita tidak lahir kembali, itu kematian yang sesungguhnya. Bagaimana prosesnya? Oleh karenanya ketika tadi ditanya, yaitu prosesnya adalah berusaha menyadari setiap saat. Kelahiran kembali itu selalu muncul karena adanya keinginan, ingin selalu dekat dengan yang dicinta, ingin menjauhi yang dibenci. Semua ini karena tidak menyadari bahwa hidup itu tidak kekal. Nah, dengan kita menyadari setiap saat, maka kita kemudian menyadari bahwa saat yang tadi berbeda dengan saat yang sekarang, berbeda saat yang akan datang. Lalu menyadari hidup yang tidak kekal, maka ketika terjadi meninggal, walaupun orang yang disayangi, kita lalu kemudian menyadari bahwa semua itu memang tidak kekal. Tidak ada yang perlu ditangisi, tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu berbahagia, karena semua hanya proses. Nah, itulah makanya ketika Sang Buddha wafat pun, beberapa biku yang sudah mencapai kesucian bisa melepas dengan baik. Kemudian datang yang tidak disukai, entah itu tua, sakit ataupun mati. Bagi orang yang sudah batinnya tenang, dia pun bisa selalu sadar setiap saat bahwa inilah saat-saat saya harus sakit, inilah saat-saat tua, inilah saat-saat kematian. Begitu meninggal, dia sudah melepaskan semua yang berisi ketamaan maupun kebencian. Dan kalau dia bisa melepas itu semua, matilah dia dan tidak terlahir di alam yang lain. Nah, itulah tidak terlahirkan kembali. Nah, kemudian akhirnya kita masuk ke pertanyaan ibu, yaitu tentang orang menggunakan dukun kalau niatnya buruk itu adalah karma buruk. Jadi selama hidupnya dia belasan tahun, kalau dia kemudian terus selalu mengembangkan untuk dukun dan sebagainya, maka dia sebetulnya membuat karma buruk. Kalau meninggal, apakah turunannya juga terkena? Tidak, karena di dalam Dharma karma itu tidak menurun, ya, kecuali turunannya itu juga punya watak yang sama, karena karma itu jenis menjadi jenis. Jadi orang tua yang suka dukun kadang-kadang dapat anak dari sejak kehidupan yang sebelumnya juga suka dukun, sehingga terkondisi untuk berdukun bersama. Tetapi kalau misalnya punya 3 anak, kadang-kadang ada 1 anak yang tidak cocok karena dia tidak suka dukun sejak kehidupan yang sebelumnya, sehingga dia pun juga menolak orang tuanya yang berdukun ria. Dengan kakaknya pun yang suka dukun, dia tidak mau karena ada ikatan-ikatan karma tertentu sehingga dia menjadi satu anggota keluarga. Ya. Jadi bagaimana setelah belasan tahun dia berdukun? Kalau dia karma buruk, maka ketika meninggal dia bisa lahir di alam yang kurang baik. Apalagi kalau dukunnya pakai makhluk halus, sehingga dia berkomunikasi dengan makhluk halus. Seperti itu ketika meninggal, makhluk halusnya muncul. Saat sebelum meninggal makhluk halusnya muncul,
dia melihat makhluk halus itu, dia ikut dengan makhluk itu dan terlahir di alam yang sama dengan makhluk halus itu. Ya, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai jawaban atas semua pertanyaan yang sudah Anda berikan. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Pak Dewi. Terima kasih.